Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Cindy Siswandari dari MPM 212247 akan membahas mengenai stunting di blok tumbuh kembang. Kalian tahu nggak sih bahwasannya prevalensi stunting di Indonesia ini sangat tinggi loh. Nah, berdasarkan dari data UNICEF dan WHO, angka prevalensi stunting di Indonesia menempati urutan kelima di antara negara-negara di Asia. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu stunting? Kita bahas terlebih dahulu. Nah, stunting merupakan perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 dari standar deviasi atau SD pada kurva pertumbuhan WHO. Sebenarnya apa sih penyebab stunting? Nah, penyebab stunting yaitu asupan kalori yang tidak adekuat. Contohnya seperti adanya permasalahan dari gastrointestinal, pasokan ASTI yang tidak adekuat, perlekatan tidak efektif, kemudian adanya gangguan mekanik dalam menyusui, seperti kayak adanya celah bibir atau langit-langit, dan juga kebiasaan makan yang buruk dan gizi yang buruk, gangguan gastrointestinal, gangguan koordinasi neuromotoral, oral, dan juga lainnya. Nah, untuk absorpsi yang tidak adekuat, contohnya itu apa sih yang membuat absorpsi tidak adekuat? Adanya anemia, seperti defisiensi besi, terus adanya gangguan gastrointestinal, adanya, kelainan metabolisme. Nah, untuk peningkatan metabolisme, ini apa sih yang menyebabkannya? Yang pertama adalah infeksi kronik. Seperti apa? Seperti kayak anaknya ya ada riwayat TB, misalnya berpengaruh dari ibunya, ada riwayat HIV dan juga AIDS. Nah, selain itu apa sih? Adanya kelainan jantung, adanya, permasalahan dari hipertiroid. Nah, seperti itulah yang menyebabkan peningkatan metabolisme. Atau ada faktor dari, rumah tangga dan juga keluarga. Contohnya apa? Misalnya dari keluarga, ibunya ini memang pendek atau, ada kelahiran prematur, misalnya panjang panjang badan ataupun lahir bayinya itu pendek, terus juga pada saat hamil ibunya tidak mencukupi gizi dan juga adanya riwayat infeksi. Nah, atau adanya status sosial yang rendah sehingga gizi dan makanan kurang untuk diberikan kepada anak. Pemberian MPASI yang tidak adekuat dan juga ASI yang tidak adekuat juga mempermasalahkan salah satu dari nutrisi pada anak. Nah, infeksi juga menjadi salah satu penyebab stunting. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita mendiagnosis dari, stunting ini? Yang pertama kita harus menganamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Biasanya pasiennya datang dengan keluhan anaknya lebih pendek dibandingkan anak yang lain atau berat badan dan tinggi badan itu, tidak, sesuai dengan usianya. Setelah kita tanyakan tentang pertumbuhan kembang anak, imunisasi, riwayat kehamilan apakah prematur atau tidak, apakah berat badan lahir rendah atau tidak, kemudian kita tanyakan semuanya mengenai faktor dari bayi, kemudian kita tanyakan mengenai dari faktor dari ibunya, apakah memang ibunya ada riwayat prakonsepsi. Prakonsepsi ini contohnya seperti kayak ibunya itu pendek, IMT ibunya itu buruk, terus kelahiran, berat badan yang rendah pada saat kehamilan, terus, apakah ada BBLR, apakah ada kehamilan dan laktasi, dan juga ada riwayat dari, tumbuh janin yang lambat, ataukah ada riwayat dari prematur. Untuk dari faktor dari anaknya sendiri, pemberian ASI dan MPASI-nya yang kurang, dan juga apakah ada imunisasi yang, tidak dilakukan, apakah ada perkembangan yang buruk, kita tanyakan. Biasanya untuk, pemberian MPASI dan ASI ini kurang ya untuk diberikan kepada anak, dan ini menjadi salah satu penunjang diagnosa kita, dan ada riwayat infeksi atau tidak. Untuk pemeriksaan fisik kita vital dan juga head to toe pada anak, dan ini yang sangat penting yaitu kita tanya, mengenai dari antropometri anak. Kita timbang anaknya dengan sesuai nggak BB-nya pada saat, sesuai nggak dengan umurnya untuk kita melihat, pertumbuhan, WHO. Terus kita lihat juga dari TB, lingkar kepala, lingkar lengan, serta IMT pada anak kita hitungi. Terus untuk pemeriksaan penunjang ini kita kalau ada pencetusnya ini infeksi, kita tanyai mengenai darah lengkap, urinalisis, dan feses rutin, kalau ada infeksi. Terus, kurva WHO ini sangat penting sekali untuk stunting, inilah penunjang atau salah satu penegakan diagnosa kita. Dari berat badan untuk menentukan apakah anak itu underweight, obesitas, untuk TB per umur ini stunting atau tidak. Kalau dia di bawah -2 udah fix stunting. Untuk PB dan umur juga BB dan TB ini untuk melihat apakah anaknya gizi kronis atau tidak, ataupun gizi buruk.
Untuk tata laksananya kita kasih nutrisi yang pemberian makanan yang benar, karena ini kan gangguan gizi kronis, jadi kita berikan nutrisi kepada anak dengan pemberian makanan yang benar dan juga energi yang cukup, seperti kayak protein, karbohidrat, vitamin, dan juga lainnya. Nah, protein energi rasio atau PER-nya itu 10 sampai 15% dari makanan normal. Biasanya usia segini dia, proteinnya itu standarnya, sekitar berapa persen. Nah, ini kita naikkan PER-nya itu 10 sampai 15%. Jadwal tidurnya juga harus teratur, terus juga, jika anaknya sudah bisa beraktivitas dan berlari, misalnya 2 tahun, ya, melakukan olahraga. Apabila anaknya di kurva WHO dijumpai gizi buruk, kita beri 10 step gizi buruk, yaitu, cegah hipoglikemi, jika hipotermi, cegah dehidrasi, infeksi elektrolit, dan berikan zat gizi mikro, initial feeding, makan tumbuh kejar, stimulasi maternal, dan juga follow up. Nah, untuk stunting sendiri kita beri rujuk spesialis anak apabila dia sudah ditegakkan stunting untuk pemberian nutrisi yang adekuat. Nah, ini contoh dari stunting, kurva WHO, ini contohnya anak-anak berusia anak-anak wanita. Jadi kita menggunakan warna pink, tetapi kalau misalnya warna biru itu berarti dia lelaki atau boys. Contohnya di sini perempuan, jadi kita menggunakan kurva yang warna pink. Usianya 18 bulan dengan panjang badan yaitu, 73 sentimeter, dan sini saya dapatkan bahwasanya PB per umurnya itu di bawah -2. Jadi kita lihat bahwa -2 ini merupakan salah satu, penegakan diagnosa yang paling utama yaitu stunting. Nah, apa sih efek stunting atau komplikasinya untuk jangka pendek dan jangka panjang? Untuk jangka pendeknya, ini dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi anak itu sangat mudah terinfeksi, sangat mudah sakit, misalnya dia terkena ini saja flu atau lainnya. Untuk jangka panjang stunting sendiri di sini ada, eee, pen dapat penurunan gangguan kognitif dan juga IQ-nya rendah, dan juga ada kapasitas kerja serta peningkatan resiko terjadinya penyakit degeneratif. Untuk edukasi dan pencegahan, untuk edukasinya ini pemberian, pada nutrisi anak. Nah, pemberian nutrisi anak seperti, protein, karbo, zat gizi makro dan mikronya harus diutamakan. Terus untuk pemantauan pertumbuhan rutin ini harus dilakukan setiap bulan. Tapi pertumbuhan perkembangan secara rutin, kalau yang pertumbuhan setiap bulan perkembangan dia dia 3 bulan sekali. Untuk perilaku hidup sehat dan bersih di rumah, nah ini kita, edukasikan kepada ibu untuk supaya mencegah infeksi. Tadi kan kita harus cegah infeksi ya. Terus evaluasi tata laksana, berat badan dan juga tinggi badannya untuk anaknya ya. Terus untuk pencegahannya ini ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Di mana, untuk anaknya yang pencegahan primer ini kita pantau BBTB-nya, terus edukasi ke orang tuanya, pemberian ASI atau MPASI yang sangat cukup, pemberian gizi lengkap dengan protein hewani yang sangat mantap. Terus kita, pantau dengan BBTB-nya untuk kita plot lagi apakah dia masih -2 atau tidak. Untuk yang sekunder ini kita memerlukan dokter spesialis untuk, memfasilitasinya. Yaitu dengan konfirmasi pengukuran antropometrik lagi, terus untuk melihat lagi anaknya, berat badannya baik atau tidak. Untuk tindakan, ini bertujuan untuk mencegah apakah anak-anak tersebut ada gangguan gizi yang, berlanjut ke stunting. Untuk yang tersier ini anak-anak yang sudah beresiko, stunting. Jadi kita memerlukan dokter spesialis. Nah, prognosisnya di sini stunting untuk 1000 hari pertama dia baik, tapi stunting, untuk anak yang baru terapi di atas 2 tahun ini komplikasinya ini balik lagi ke efeknya jangka pendek dan jangka panjang yaitu gangguan kognitif dan sistem imun. Baiklah, itu saja pembahasan saya mengenai stunting. Untuk referensinya di sini saya ambil dari Kemenkes, ada Kemenkes 2018 dan juga WHO, UNICEF, dan juga ada, dari buku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.